Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah melalui media sosial ini, yaitu di hari yang ke-6 bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang khairu min alfis syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar, itulah yang menjadikan bulan ini adalah bulan yang utama. Allah SWT telah mewajibkan kepada kita kaum muslimin di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini adalah puasa. Sebagaimana Allah SWT firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wa yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan, yaitu 'alal ladzina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi tujuan disyariatkannya puasa ini adalah membentuk insan yang takwa, manusia-manusia yang bertakwa. Ya, yakni yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takwa itu hakikatnya adalah yaitu tunduk patuh ya kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu hanya akan ya dimiliki kalau orang itu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang ketakwaan ini, rasa takut ini merupakan bagian dari yang pokok, yaitu tujuan disyariatkannya puasa kalau kita lihat di ayat itu, yaitu la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya, di mana di tempat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang hal demikian, yaitu keharusan di dalam diri setiap orang punya rasa takut kepada Allah. Jadi al-khaufu minallahi fis sirri wal alaniyati fardun. Jadi punya rasa takut kepada Allah dikala kita sedang sendiri, yaitu sedang keadaan tersembunyi, tidak dilihat orang, tidak ada orang, itu juga menjadi sebuah kewajiban, sebagaimana kita punya rasa takut ketika di tengah kerumunan banyak orang. Nah, Bapak Ibu, dalilnya adalah banyak sekali tentang hal demikian itu. Wa dalilu dzalikal kitabi wa sunnati, baik di dalam Alkitab maupun As-Sunnah, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Di dalam Al-Quran misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah ayat yakni 41, ketika di sana Allah mengatakan wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah maka kalian takutlah padaku, yakni bertakwa kepadaku, yaitu tunduk patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, ayat yang ke-40, Allah berfirman, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah maka kalian takutlah atau tunduklah kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di samping itu Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 175, yang memerintahkan kita juga untuk memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama dzalikumus syaitanu
yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama sesungguhnya hanyalah dzalikumus syaitan. Yang demikian itulah syaitan. Yukhawwifu awliya'ah. Dia bermaksud untuk menakut-nakuti, ya, yaitu awliya'ah, kawan-kawannya. Ya. Kemudian Allah katakan, fala takhafuhum, maka janganlah kalian punya rasa takut kepada mereka. Wa khafuni, dan kalian takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di ayat ini sangat jelas sekali bahwa ya kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rasa takut itu wujudnya adalah tunduk patuh dengan aturan Allah, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Itulah hakikat takwa. Dan puasa adalah dalam kerangka membentuk orang memiliki sifat ketakwaan ini. Jadi Allah katakan di dalam surah Al-Imran ini, fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Mereka siapa? Yaitu syaitan, kepada syaitan. Tapi wa khafuni, dan kalian takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian itu memang adalah orang-orang yang beriman. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat ke-28. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan, yaitu mewanti-wanti kalian dengan dirinya, yakni menakut-nakuti, memperingatkan kalian dengan dirinya, yaitu diri Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah yaitu tempat kembali. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini juga sangat jelas bahwa ya kita diperingatkan oleh Allah untuk hanya takut kepadanya. Dan untuk menumbuhkan rasa takut itu adalah apa? Yaitu disadarkan kita bahwa kita itu nanti akan meninggal. Kita akan mati dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan, yaitu seluruh amaliyah kita, perbuatan kita. Kemudian dalam surah Al-Maidah, Bapak Ibu, yaitu ayat yang yakni 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tahsyawun nasa wahsyauni. Fala tahsyawun nasa wahsyauni. Maka janganlah ya, yaitu kalian takut kepada manusia. Wahsyauni, dan kalian takutlah kepadaku. Jadi ayat ini juga jelas sekali. Allah melarang kita takut kepada manusia ketika kita mentaati, bermaksud untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Tapi kita diperintah untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi wahsyauni, dan kalian takutlah kepadaku. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, yaitu ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian, yakni takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal, ketika di sana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi Allah katakan innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu, yakni alladzina, orang-orang yang idza, apabila dzukirallah, disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda orang itu punya rasa takut kepada Allah adalah kalau disebut asma Allah, bergetarlah hati mereka. Nah, kaitan dengan ini ya, itu ada kisah, yakni ketika ada seorang pemuda yang dia suka kepada sepupunya. Pemuda ini kaya, suka kepada sepupunya, kemudian ya dia minta dilayani oleh sepupunya dengan perbuatan yang tidak senonoh, kemudian sepupunya menolaknya. Hingga pada suatu ketika ya saudaranya ini, yang masih ada hubungan saudara ini, wanita ini, gadis ini kesulitan dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian datanglah kepada pemuda itu minta bantuan.
Pemuda itu mau memberikan bantuan kalau dia mau melayani dirinya. Akhirnya kemudian disepakatilah suatu waktu yang telah ditentukan, seraya pemuda itu membawa uang yang mau diberikan kepada si gadis itu. Begitu ya, ketika si pemuda ini mau melakukan apa yang ingin dia lakukan, si gadis itu bertanya kepada pemuda itu, "Tidakkah engkau takut kepada Allah?" Kemudian begitu disebutkan asma Allah, si pemuda ini gemetar ya, kemudian ditinggalkanlah gadis itu dan uang yang dia mau berikan ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah bentuk bahwa ketika seseorang di dalam dirinya itu ada iman, kemudian diingatkan disebut asma Allah, maka bergetar hatinya, kemudian muncul rasa takut kepada Allah. Seperti yang Allah katakan ini, bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum, yaitu sesungguhnya orang beriman itu adalah apabila disebut asma Allah maka bergetarlah hati mereka. Jadi di ayat ini menjadi dalil juga tentang wajibnya di dalam diri seorang muslim itu punya rasa takut kepada Allah, baik dikala dia sembunyi-sembunyi maupun dikala dia di tengah-tengah banyak orang. Nah, kemudian Allah juga berfirman di dalam yaitu surah Hud ya. Allah berfirman di dalam surah Hud, yakni ayat yang ke 112 sampai dengan 106. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qurra wa hiya zalimah. Inna ahdahu alimun syadid. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nasu wa dzalika yaumum mashhud. Wa ma yuakhiruhu illa li ajalim ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih, faminhum syaqiyyu wa syahid, fa'ammal ladzina syaqqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Jadi Allah katakan wa kadzalika, dan seperti itulah ahdu rabbika, yaitu mengadab Tuhanmu, idza akhadhal qura, yakni mengadab suatu penduduk negeri yang wahia zalimah, yang yaitu zalim ya, yang ia zalim. Inna ahdahu alimun syadid, sesungguhnya siksanya itu, azabnya itu adalah alimun syadid, yaitu sangat ya pedih lagi sangat keras ya. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Inna sesungguhnya fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayatan sungguh terdapat tanda, yaitu liman bagi orang yang khafa dia takut, adzabal akhirah siksa akhirat. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nasu wa dzalika yaumum mashhud. Dzalika yang demikian itu, yaumun hari, majma'u yaitu dikumpulkan, lahu baginya, annasu manusia, wa dzalika dan yang demikian itu, yaumun hari yang masyhud, yakni hari yang dipersaksikan, hari yang disaksikan ya. Wa ma yuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tidaklah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang telah ditentukan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih, yaitu suatu hari di mana akan datang tidaklah seseorang berbicara kecuali seizin Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyyu wa sya'id, dan di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka itu ada yang bahagia. Fa'ammal ladzina syaqqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa sya'iq. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya berada di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan dan menggambarkan sedemikian rupa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu akan menyiksa, mengadab suatu penduduk di negeri yang berbuat zalim
suatu penduduk yang berbuat zalim di negeri yang zalim. Dan sesungguhnya azab Allah itu adalah sangat pedih. Sangat pedih. Ya, sangat pedih lagi keras. Dan kalau ada di dalam hati seseorang itu keimanan, pasti muncul rasa takut di dalam dirinya. Maka dikatakan oleh Allah, inna bidzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda, yakni pelajaran bagi orang yang punya rasa takut kepada azab akhirat, yaitu takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu hari akhirat? Hari akhirat Allah gambarkan di sini. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nasu, hari di mana seluruh manusia akan dihadapkan, dikumpulkan kepada Allah. Wa dzalika yaumum masyhud, dan hari di mana saat itu manusia akan dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Hari dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Mulai manusia yang pertama sampai terakhir, dari kalangan jin pun juga menyaksikan hari itu. Nah, dan Allah katakan, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami mengundur-undurkannya kecuali sampai waktu yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kalau orang bertanya kapan hari itu, hanya Allah yang tahu. Yang jelas Allah sudah menetapkannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini maka muncul rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala kita sedang sendiri, dikala di tengah banyak kerumunan orang. Kiranya sampai di sini dulu, nanti kita akan sambung lagi. Alhamdulillah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.